Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rumus Rapi. Nah, channel ini yang bikin matematika jadi lebih rapi dan lebih cepat dan pastinya gampang untuk dipahami. Oke, langsung aja ke episode ke-6, yaitu kali ini kita akan bahas salah satu topik yang sering keluar soal seperti ini. Nah, ini namanya adalah luas daerah yang dibatasi oleh dua fungsi. Yang pertama adalah kurva, yang kedua juga kurva atau kurva dengan garis terserah. Nah, ini adalah menggunakan rumus integral ya. Nah, gimana cara mengerjakannya? Nah, biasanya kita kan harus menggambar dulu salah satu ini dan ini nanti digambar. Nah, tapi di sini saya jelaskan cara mengerjakannya tanpa menggambar, yaitu cukup menggunakan uji titik. Kita bisa tahu mana kurva atas, mana kurva yang bawah dalam hitungan detik tanpa coret-coret atau menggambar grafik yang memakan waktu tersebut ya. Penasaran? Siapkan catatan kalian karena kita akan belajar bersama-sama lalu praktek sama-sama ya. Langsung aja ke pembahasan. Nah, sebelum memasuki soal, saya jelaskan dulu tentang rumus dasar luas daerah. Nah, rumus dasarnya yaitu luas itu sama dengan integral ada batas atas sama batas bawahnya. Terus di dalamnya yaitu fungsi atas dikurangi fungsi bawah. Nah, untuk mencari A, B atau fungsi atas fungsi bawah kita tidak perlu menggambar, tapi kita bisa menggunakan cara seperti ini. Nah, di sini ada langkah trik cepat ala rumus rapi untuk menentukan nilai A, B sama fungsi atas dan fungsi bawah ya, tanpa menggambar. Yang pertama menentukan nilai A dan B dulu dengan mencari nilai X dari fungsi fx sama dengan fungsi gx. Nah, ini nanti dua persamaan antara dua fungsi digabungkan nanti akan ketemu nilai X. Nah, itu adalah A sama B ya. Nah, terus yang kedua yaitu ambil satu titik uji lalu masukkan ke fx dan gx. Nah, jika fx itu lebih besar daripada gx maka fx-nya di atas. Tapi kalau lebih besar gx-nya daripada fx-nya maka g-nya di atas. Nah, ini untuk menentukan fungsi atas sama fungsi bawah. Nah, ini tidak usah menggambar, cukup dimasukkan saja. Nah, untuk lebih jelasnya saya jelaskan lewat soal aja. Nah, di sini saya berikan level 1 yaitu level yang mudah. Di sini luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan X tambah 2. Nah, di sini kalau kita menentukan fungsi atas fungsi bawahnya kan kita nggak tahu, ya kan? Nah, bisanya kan menggunakan gambar, tapi ada triknya yaitu tadi ya. Nah, yang pertama kita cari adalah nilai batas atas sama batas bawahnya dengan cara ini, fungsi yang E ini sama dengan fungsi yang ini, ya kan? Kita samakan. Terus ini kita pindah ke sisi kiri semua. Jadi bisa ditulis X kuadrat dikurangi X kurangi 2, ya toh? X kalau kita pindah ke kiri jadinya min X plus 2 kalau kita pindah ke kiri jadinya min 2, ya kan? Terus ini kita faktorkan, berarti bisa ditulis X kurangi 2 lalu X ditambah 1. Itu hasil dari faktor ini. Kalau nanti sampean bingung tentang faktoran, bisa cari di channel saya tentang pemfaktoran atau persamaan kuadrat. Itu ada cara memfaktorkan ya. Nah, terus lanjut. X kurangi 2 itu otomatis X-nya sama dengan 2. Lalu kalau X tambah 1 itu sama dengan X sama dengan min 1, ya kan? Nah, jadi kita tahu batas bawah sama batas atasnya. Batas atasnya 2, batas bawahnya adalah min 1. Nah, ini ya toh. Intinya angka terkecil jadi batas bawah, kalau angka terbesar jadi batas atas ya. Kita lanjut. Nah, kita mencari fungsi atas sama fungsi bawahnya. Nah, dengan cara memasukkan salah satu nilai antara batas bawah sama batas atas. Nah, antara min 1 sampai 2 itu angkanya ada apa aja? Kan bisa 0 sama 1, ya toh? Nah, ini saya misalkan adalah 0. Nah, di sini uji titik untuk menentukan fungsi atas. Yang pertama adalah 0,
Nah, Y sama dengan X kuadrat, kan sebenarnya gitu yang ini. Tapi X nya kita ganti angka 0, karena angka min 1 sampai 2 itu ada angka 0. Nah, 0 dikuadratkan nilainya adalah 0. Jadi ketemu yang ini adalah 0. Sekarang yang ini kita masukkan Y sama dengan 0 ditambah 2. X nya kan diganti angka 0, ya toh? Nah, 0 tambah 2 nilainya adalah 2. Jadi ketemu fungsi atasnya yang mana? Yang ini, ya kan? Nah, kalau sudah ketemu itu, baru kita masukkan ke integralnya. Nah, fungsi atas dikurangi fungsi bawah. Nah, fungsi atas kenapa kok X tambah 2? Ya dari ini tadi, ya. Terus fungsi bawahnya jadinya ini. Terus 2 sama min 1 dari ini. Batas atas sama batas bawah. Nah, intinya batas atas itu angka terbesar, batas bawah itu angka terkecil, ya. Nah, terus kita kurangi ini. Ini kan tinggal menghilangkan kurungnya ya, tidak usah dikalikan, tidak usah ditambah, nggak ada yang sama, ya toh. Jadinya tidak bisa dijumlahkan dan tidak bisa dikalikan. Jadi langsung aja ini kita integralkan, jadinya 1/2 X pangkat 2 dari mana? Dari integralnya ini. Kalau pangkatnya 1 kita tambahi 1 jadinya 2, ya toh. Terus pembaginya pastinya juga sama dengan pangkatnya, jadinya 1/2 X pangkat 2, ya kan. Terus ditambah 2x dari mana? Dari 2 ini kalau kita integral nilainya adalah 2x. Terus dikurangi 1/3 x pangkat 3. Dari mana x pangkat 3? Dari x pangkat 2 kan ditambah 1 jadinya 3. Pembaginya juga 3, ya toh. Nah, masih batas atasnya 2, batas bawahnya min 1. Nah, kalau sudah ketemu ini, kita masukkan 2 ke dalam soal ini untuk menentukan nilai batas atasnya. Terus yang ini untuk menentukan nilai batas bawahnya. Nanti tinggal kita kurangi. Nah, ini batas atasnya ya. Nah, F2 kita masukkan jadinya 1/2 kalinya X nya adalah 2 dari 2 ini, dari batas atas. 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 karena X nya digantikan 2 semua, dikurangi 1/3 kali 2 pangkatnya 3, ya kan. Nah, 2 kuadrat kan 4. 4 kali setengah kan nilainya adalah 2. 2 tambah 2 kali 2 kan 4. Nah, 2 tambah 4 adalah 6, ya kan. Terus 1 di sini 6. Nah, dikurangi 8/3 dari mana? Dari ini. 2 pangkat 3 kan 8. 8 kan nggak bisa dibagi 3, berarti tetap 8/3. Nah, satunya hilang, kok bisa hilang? Dari 1 kali 8 kan nilainya tetap 8. Nah, ini kita kurangi caranya gini. 3 kali 6 kan 18, dikurangi 8 jadinya 10/3. Nah, ini hasilnya yang batas atas. Sekarang mencari hasil batas bawahnya. F min 1 itu sama dengan 1/2 dikali min 1 pangkatnya 2 ditambah 2 kali min 1 kurangi 1/3 kali min 1 pangkat 3, ya toh. Min 1 pangkat 2 kan nilainya 1 kali setengah tetap setengah. Terus 2 kali min 1 min 2. Terus di sini min 1 pangkat 3 kan min 1. Min 1 kali min 1/3 jadinya 1/3. Berarti bisa saya tulis di sini min 3/2 itu dari mana? Dari ini. 2 kali min 1 kan min 2. Nah, di sini kan tadi hasilnya setengah. Min 2 disaur setengah, masih hutang min 1/2 atau min 3/2. 1/2 itu 3/2. Terus di sini 1/3 dari ini tadi, ya toh, min kali min plus, ya toh. Nah, ini kan penyebutnya tidak sama, disamakan, yaitu caranya gini. 2 kali 3 yaitu 6, ya toh. Terus kita kalikan silang gini. 3 kali 3 kan 9, 2 kali 1 2. Berarti 9 min, ya toh, min 9 ditambah 2 atau hutangnya 9 disaur 2, masih sisa hutang min 7, ya toh. Jadinya min 7/6. Nah, ini sudah ketemu batas atas sama batas bawahnya atau hasilnya. Nah, baru kita kurangi, karena luas daerah itu rumusnya dikurangi, ya. Jadinya 10/3 yaitu yang ini dikurangi min 7/6 dari ini, ya toh. Min ketemu min jadinya plus, ya kan. Nah, jadi penyebutnya adalah 6. Kenapa kok penyebutnya 6 ini? Karena 3 sama 6 itu kita bah ke penyebutnya 6, ya. Terus 6 dibagi 3 kan 2. 2 kali 10 20, ya toh. 20 tambah 7 27. Nah, 27 dibagi 6 berapa? Yaitu 4,5. Nah, sebenarnya ini caranya panjang,
tapi saya singkat seperti ini. Kenapa? Karena tempatnya tidak cukup. Itu aja ya. Nah, kita lanjut latihan soal yang kedua biar paham. Ini rada kangelan mungkin ya sampean. Nanti sambil memahami contoh-contoh berikutnya, kemungkinan sampean akan paham ya. Kita lanjut contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan E kuadrat kurangi 4X tambah 3 dan Y sama dengan min E kuadrat tambah 2X tambah 3. Nah, kita tentukan nilai batas atas sama batas bawahnya dulu dengan cara kita samakan ini sama dengan ini ya. Nah, jadi bisa saya tulis gini ya toh. Terus ini saya pindah ke sisi yang kiri. Jadinya seperti ini. Nah, kenapa kok bisa seperti ini? Gini, min E kuadrat kalau kita pindah jadinya plus E kuadrat ya toh. Jadinya E kuadrat tambah E kuadrat jadinya 2E kuadrat ya kan. Terus ini 2X kalau kita pindah jadinya min 2X. Nah 4X tambah min 2X jadinya min 6X ya kan. Terus 3 nya kalau kita pindah jadinya min 3. 3 kurangi 3 hasilnya adalah 0, maka nggak usah saya tulis. Nah ini hasilnya. Setelah itu kita faktorkan. Jadi bisa saya tulis 2X dalam kurung X kurangi 3, ini hasil faktornya. Kenapa nggak sama kayak tadi ada 2 kurung? Ya karena tidak ada konstantanya, jadi tidak usah, seperti ini aja kalau sama-sama X ya. Nah, terus jadi X nya yang pertama sama dengan 0. Kenapa? Karena 2X sama dengan 0, berarti X otomatis sama dengan 0 ya toh. Yang satunya X kurangi 3 sama dengan 0, berarti otomatis X sama dengan 3. Ini adalah batasnya ya. Nah, kita uji titik untuk menentukan fungsi atas sama fungsi bawahnya. Nah, antara 0 sampai 3 kan boleh angka 1 sama 2. Nah, ini saya masukkan angkanya 1 saja. Nah, jadi Y sama dengan 1 pangkat 2 dikurangi 4 kali 1 tambah 3. Intinya setiap X di sini itu ganti angka 1. Sama dengan 0. Dari mana 0? Dari 1 kuadrat kan 1. 1 kurangi 4 hasilnya adalah min 3. Min 3 tambah 3 adalah 0 ya kan. Terus kita masukkan yang ini, jadinya Y sama dengan min 1 pangkat 2 ditambah 2 kali 1 kali tambah 3 sama dengan 4. Dari mana 4? Dari ini 1 kuadrat kan 1, tapi masih ada minnya, berarti min 1. 2 kali 1 kan 2. 2 tambah 3 5 ya. 5 kita kurangi 1 jadinya 4. Nah, dari sini kita tahu fungsi atas yang mana? Yang ini ya. Berarti otomatis yang belakang ini atau yang bawah ini adalah fungsi atas, ini fungsi bawah ya. Lalu kita cari integralnya. Nah, jadi integralnya seperti ini. 3 sama 0 dari ini ya toh. Terus ini fungsi atasnya dari ini atau dari ini tadi ketemunya fungsi atasnya ini. Terus ini fungsi bawahnya ya kan. Nah ini kan kita kurangi ya toh, bisa saya tulis hasilnya seperti ini. Nah min 2x kuadrat ditambah 6x, dari mana min 2x kuadrat tambah 6x? Dari ini min x kuadrat dikurangi x kuadrat jadinya min 2x kuadrat ya kan. 2x min ketemu jadinya plus 4 ya. 2x tambah 4x jadinya 6x. 3 kurangi 3 habis ya kan. Nah terus kita integralkan ini, jadi bisa saya tulis di sini min 2 per 3 x pangkat 3 karena pangkatnya tambah 1 ya toh. Terus ditambah 3x kuadrat, dari mana? Dari ini x nya pangkatnya tambah 1 jadinya 2 ya toh. Terus pembaginya kan pastinya juga 2. 6 bagi 2 adalah 3. Ini saya persingkat ya biar kelihatan lebih rapi saja. Nah, terus pembatasnya adalah 3 sama 0 dari ini ya. Terus kita masukkan x-nya adalah 3 sama x-nya adalah 0. Yang pertama 3 dulu, saya tulis di sini. Nah, sama dengan min 2 per 3, terus x-nya diganti 3 pangkat 3 ditambah 3 kali 3 pangkat 2 ya toh. Nah 3 pangkat 3 itu kan 27 ya kan. Kalau kita bagi 3 nilainya masih sisa 9. Terus min 2 kali 9 yaitu min 18. Terus di sini 3 pangkat 2 kan 9. 9 kali 3 adalah 27. Nah 27 dikurangi 18 nilainya adalah 9. Sudah ketemu hasilnya 9. Kita lanjut, x nya kita ganti angka 0 ya. Berarti di sini 0, ini juga 0. Berarti satu di sini
F0 itu sama dengan min 2 per 3 kali 0 pangkat 3 ditambah 3 kali 0 pangkat 2. Karena 0 pasti juga jawabannya 0. Ini juga 0, berarti otomatis ini jawabannya 0, ya kan? Nah, kalau sudah ketemu semua, kita cari luas daerahnya, yaitu rumusnya 9 dikurangi 0. Hasilnya adalah 9. Nah, ini adalah luas daerahnya dari ini, yang dibatasi ini sama ini. Gimana? Bisa? Langkah yang pertama kita cari nilai X-nya atau batas atas sama batas bawahnya dengan menyamakan soalnya ini sama ini, langsung kita sama dengankan, terus kita pindah ini ketemu. Terus yang kedua kita cari fungsi atasnya dengan cara memasukkan nilai antara X1 dengan X2, itu kita masukkan ke dalam soal mana angka yang paling besar itu, ya kan? Nah, setelah itu kalau sudah tahu fungsi atasnya kita taruh di depan, fungsi bawahnya kita taruh di belakang, baru kita kurangi lalu kita integralkan. Terus hasilnya batas atas sama batas bawahnya kita masukkan lalu kita kurangi, nanti ketemu ini. Dari sini tanya kan. Kalau tidak ada, kita lanjut latihan soal nomor 3 yang sulit. Nah, sekarang soal HOTS. Nah, hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X pangkat 3 dikurangi 3X dan Y sama dengan X. Nah, soalnya seperti apa ini? Apakah sulitnya seperti yang lain atau malah lebih sulit lagi? Nah, ini soalnya ada X pangkat 3-nya. Ini berarti soalnya lebih banyak. Ya, kenapa lebih banyak? Nah, kita lihat aja. Nah, di sini kan kita masukkan X pangkat 3 kurangi 3X sama dengan X. Kenapa? Karena ini hasilnya ini sama dengan ini, ya toh. Nah, kita cari X-nya, ya kan? X-nya kita pindah ke kiri, jadinya X pangkat 3 dikurangi 4X sama dengan 0, ya kan? Nah, kenapa kok dikurangi 4X? Karena X-nya kita pindah jadinya min X. Utangnya 3, utang lagi 1 jadinya min 4. Terus kita faktorkan, X-nya kita keluarkan sendiri jadinya X dalam kurung X pangkat 2 kurangi 4, ya kan? Kalau kita faktorkan ini, kan masih ada X kuadrat ya. Berarti kita bisa faktorkan lagi. Berarti bisa saya tulis X dalam kurung X tambah 2 dalam kurung lagi X kurangi 2. Nah, ini ada 3 faktor berarti ya. Berarti otomatis kita cari nilai X-nya. Yang pertama X-nya pastinya sama dengan 0 yang ini, gitu. Terus yang ini X-nya sama dengan min 2 karena plus 2 jadinya min 2. Terus yang ini min 2 jadinya plus 2. Nah, ada 3 titik. Nah, ada 3 titik itu berarti otomatis pembatasnya itu ada 3, ya. Yang pertama adalah 0 sampai min 2, yang kedua 2 sampai 0. Berarti ada 2 integral atau 2 gambar. Kalau kita awang atau kita logika, gambarnya nanti di tengah-tengahnya sumbu X itu di atas sama di bawahnya itu. Nah, berarti otomatis kita cari satu-satu, ada 2, ya. Nah, di sini jadi ada 2 interval pembatas, yaitu di sini min 2,0, ya toh. Ini sama ini dan 0,2, ya. Ini batas bawah, ini batas atas, ini batas bawah, ini batas atas, ya. Nah, jadi ada 2 ya. Nah, kita masukkan uji titik untuk menentukan fungsi atas yang min 2,0 dulu. Berarti otomatis kita masukkan yaitu min 1. Kenapa kok saya pilih min 1? Karena antara min 2 sampai 0 itu hanya min 1. Berarti kita masukkan min 1 ke dalam soal ini. Min 1 pangkat 3 adalah min 1. Min 3 kali min 1 kan plus 3. 3 kurangi 1 nilainya 2, ya kan? Terus yang ini kita masukkan juga, yaitu Y sama dengan min 1. Besar mana? Besar yang ini ya. Berarti ini fungsi atas. Berarti kalau kita buat integral, berarti gini. Nah, batas atasnya 0, batas bawahnya min 2. Terus ini fungsi atasnya X pangkat 3 kurangi 3X. Terus ini fungsi bawahnya, ya kan? Nah, ini kan bisa dikurangi karena sama-sama X ya. Berarti saya tulis di sini integral batas atasnya 0, batas bawahnya min 2, X pangkat 3 dikurangi 4X. Ini yang batasnya min 2 sama 0. Sekarang yang 0 sama 2, ya. Di sini saya tulis saja. Nah, ini ya uji titik untuk menentukan fungsi atas di titik 0,2 atau
batas bawahnya 0, batas atasnya 2 ya. Nah, terus Y sama dengan 1. Kenapa kok X-nya saya buat 1? Karena antara 0 sama 2 itu 1, ya kan? 1 pangkat 3 adalah 1, min 3 kali 1 adalah min 3. Min 3 disaur 1 masih sisa min 2, ya kan? Terus yang kita masukkan yang ini, jadinya Y sama dengan 1. Nah, besar mana? Besar yang ini ya. Maka ini adalah fungsi atas, yang ini fungsi bawah. Berarti integral 2 0 atau pembatasnya atas 2, pembatas bawahnya 0, X itu fungsi atasnya ya. Terus ini fungsi bawahnya, ya kan? Ini kan bisa kita jumlahkan. Berarti bisa saya tulis integral min X pangkat 3 ditambah 4X. Dari mana tambah 4X? Dari min ketemu min jadinya plus. Nah, ini integral, ini integral. Nanti sama cari ini sama ini hasilnya berapa? Nanti dijumlahkan. Karena luas 1 sama luas 2. Luasnya ada 2 ya. Kita lanjut untuk mencari luas 1 sama luas 2. Nah, luas 1 ini, luas 2 ini, ya kan? Nah, kita cari yang luas 1 dulu aja. Nah, nanti kan ini ya. Nah, jadi ini kan hasilnya kan ini, ya kan? Hasilnya ini ya, X pangkat 3 kurang 4X tadi ya. Nah, kita integralkan. Jadinya 1/4 X pangkat 4 dikurangi 2X kuadrat. Dari mana 2X kuadrat? Padahal di sini 4X. Pangkatnya kan tambah 1. Jadinya kan 2. 2 jadinya pembagi 2. Berarti otomatis 4 kalau kita bagi 2 jadinya 2, ya kan? Nah, terus kita masukkan X-nya 0 sama min 2 ke dalam hasilnya integral ini. Yang 0 dulu. 1/4 kali 0 pangkat 4 dikurangi 2 kali 0 pangkat 2, ya kan? Terus hasilnya yaitu 0 tambah 0 yaitu sama dengan 0, kan? Terus kita masukkan yang min 2. Jadinya 1/4 kali min 2 pangkat 4, ya kan? Nah, terus dikurangi 2 kali min 2 pangkat 2. Nah, ini hasilnya adalah 4 dari mana? Dari min 2 pangkat 4 itu kan 16, ya kan? Nah, 16 itu kalau kita bagi 4 nilainya masih sisa 4. Terus yang ini min 2 pangkat 2 kan 4. 4 kali min 2 jadinya min 8, ya kan? 4 kurangi 8 adalah min 4. Nah, ini luas 1. Sekarang ini luas 2-nya. Nah, min X pangkat 3 ditambah 4X ya tadi ya. Nah, kita integralkan jadinya seperti ini. Min 1/4 X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 2. Pembatasnya 2 sama 0, ya kan? Kita masukkan X-nya yaitu 2 dalam soal ini ya. Nah, min 1/4 2 pangkat 2 pangkat 4, ya kan, dari ini. Terus ditambah 2 kali 2 pangkat 2, ya kan? 2 pangkat 4 kan 16. 16 kita bagi 4 jadinya min 4. Ya, kenapa? Karena masih ada min satunya. Terus 2 kali 2 pangkat 2 kan 4. 4 kali 2 yaitu 8. Nah, 8 kurang 4 nilainya adalah 4. Nah, sekarang kita lanjut. X-nya kita masukkan yang 0. Min 1/4 kali 0 pangkat 4 ditambah 2 kali 0 pangkat 2, ya kan? Nah, ini hasilnya adalah 0 ditambah 0 yaitu adalah 0. Sudah ketemu semua ya. Nah, baru kita cari luas daerahnya. Yang pertama luas 1 saya kurung karena ini harus diselesaikan dulu, yaitu 0 kurangi min 1/4 ditambah ini luas yang 2 yaitu 4 kurangi 0, ya kan? Nah, min ketemu jadinya plus ya. 0 tambah 4 jadinya adalah 4. 4 kurangi 0 hasilnya adalah 4 juga. 4 tambah 4 adalah 8. Gimana? Tidak sulit kan? Nah, aplikasi integral itu ya kelihatannya sulit. Sebenarnya gampang kalau kita tahu alur cara mengerjakannya. Ya, yang pertama sampean harus tahu dulu nilai X1 sama X2 atau batas atas sama batas bawahnya. Terus yang kedua sampean harus tahu fungsi atas sama fungsi bawahnya. Baru kita integralkan. Nanti akan ketemu luas daerahnya ya. Nah, dari sini kan kalau tidak ada ini saya kasih latihan soal ya. Cukup satu saja latihan soalnya yaitu seperti ini. Nah, silahkan dikerjakan soal ini ya. Carilah luas daerahnya. Nah, nanti kalau sudah ketemu jawabannya bisa tulis saja di kolom komentar di bawah ini ya. Nah,
Nanti insya Allah saya akan mengecek jawaban kalian tuh benar atau masih belum benar ya. Nah, sekian dari video saya. Bila video ini bermanfaat, silahkan like video ini, lalu subscribe channel saya ya, biar channel saya lebih berkembang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.